Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan masjid. Halaman nomor 10, diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dua hal yang tidak boleh disatukan antara kubur dan masjid. Sejarah Islam memisahkan antara kuburan dengan masjid. Kuburan bukan masjid, masjid bukan kuburan. Namun terjadi kesalahpahaman lantaran orang beragama menggunakan perasaan atau rasio. Dan mereka menganggap kalau dikubur di masjid itu dapat doa. Karena masjid tempat terbaik di dunia. Tempat yang paling baik di muka bumi memang masjid. Namun bukan berarti kemudian logika kita mengatakan kalau gitu kubur saja di masjid. Tidak, jamaah sekalian. Bahkan hadis-hadis yang melarang kuburan sebagai masjid, ini hadisnya mutawatir. Secara historis memang menjadikan kubur sebagai masjid tempat ibadah adalah kebiasaan ahlul kitab, kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita main ke Koja, di Koja itu ada gereja tua, namanya Gereja Tugu. Itu di pekarangan Gereja Tugu itu adalah kuburan. Kalau kita, maaf ya, dulu sering film horor, namanya Dracula. Temannya Dracula apa? Temannya Dracula, vampir. Ya, itu satu frekuensi tuh. Vampir Dracula, bahasa luar negeri. Bahasa kita kuntilanak. Kalau kita lihat film-film horor, itu gereja dengan kuburan jadi satu, iya gak? Gereja-gereja lama itu kuburan, isinya kuburan. Nah, kemudian sebagian kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang ahlul kitab, menjadikan kuburan sebagai masjid sebagai tempat kuburan. Ini salah, keliru. Jadi masjid sebagai kuburan atau kuburan dijadikan masjid sebagai tempat ibadah, ini salah. Dan ini tercantum di bahasan kitab-kitab akidah. Semua kitab akidah kita akan temui bab tentang larangan kuburan menjadi masjid, disembah, diibadahi. Dan ini akidah 4 madhab, termasuk akidah al-Imam Asy-Syafi'i. Maka di kitab fikih juga seperti ini, kita bahas kitab fikih. Di semua kitab fikih itu pun ada bab larangan masjid sebagai kuburan atau kuburan sebagai masjid, terlarang. Juga di kitab adab seperti Riyadhus Shalihin. Artinya secara adab salah orang memperlakukan masjid seperti kuburan atau kuburan seperti masjid. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab adab padahal. Jadi kaum muslimin telah ijma, para ulama telah ijma, kaum musliminnya juga telah ijma. Termasuk hal yang salah, keliru. Kubur sebagai masjid, masjid sebagai kubur. Pertama, masjid tempat ibadah kepada Allah. Ini alasan secara syar'i. Masjid tempat ibadah kepada Allah. Bukan kita beribadah kepada orang yang mati. Ya.
Ustadz, kita hanya menggunakan orang mati itu sebagai perantara. Itu logika kita. Itu pikiran kita, asumsi kita. Dari mana kita punya asumsi seperti itu? Sedangkan di masa Nabi sudah banyak orang-orang yang soleh, ahli surga langsung meninggal. Ya, ada Khadijah di sana, ada Ja'far di sana, ada Hamzah di sana. Tapi kuburan-kuburan mereka tidak mereka jadikan sebagai perantara, wasilah dalam berdoa. Mereka tetap berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi wafat juga, kuburan Nabi tidak jadikan wasilah. Anak-anak Nabi kayak Fatimah, keluarga Nabi seperti Ali dan yang lainnya tidak berdoa ke kuburan Nabi. Sejarah telah mencatat itu. Dan juga sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satu riwayat pun ceritanya mereka kumpul-kumpul bikin ritual khusus di kuburan Nabi. Tidak ada dalam sejarah. Teman-teman yang belajar sirah tentang sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat, nggak ada ceritanya, nggak ada riwayatnya, nggak ada rekam jejaknya. Sahabat mengadakan ritual khusus. Ini yang pertama. Jadi memang masjid itu murni buat ibadah. Yang kedua, kubur itu tersendiri dalam Islam. Dia bukan tempat ibadah. Dalam Islam tempat ibadah, pertama masjid, kedua rumah kita. Perbanyak ibadah rumah kita. Kubur hanya sarana untuk mengingat kematian. Kubur hanya sarana untuk mengembalikan orang yang telah meninggal dunia. Jadi kubur sama sekali bukan tempat ibadah. Dan sejarah membuktikan itu juga. Rasul nggak pernah mengajak orang ziarah berjamaah, nggak ada. Mengajak orang sholat berjamaah, banyak ceritanya, banyak hadisnya. Mengajak orang untuk jihad berjamaah, iya. Sedekah berjamaah, iya. Untuk sama-sama puasa berjamaah, puasa sunnah umpamanya, iya. Tapi nggak ada dalam riwayat manapun juga Rasul ngajak ziarah berjamaah, tidak ada. Mengadakan aktivitas berjamaah di kubur, tidak ada. Karena memang kubur bukan tempat ibadah, dia berdiri sendiri. Kubur itu hanya tempat kita mengingat kematian. Satu-satunya ibadah yang dilegalkan secara syar'i yaitu berdoa. Itu pun kalau ditanya mana yang lebih utama, berdoa di masjid seperti kita nih, walaupun sambil nyender, ya kan? Walaupun sambil celentang ya umpamanya yang di belakang tuh kan, kondusif, ya kan? Ya, bis makan ya kan, senderan, nyaman udah, nggak ada tempat nyaman di dunia kecuali masjid, baik buat ibadah maupun buat senderan, gitu. Jadi jamaah sekalian, tidak ada ibadah yang diizinkan secara syar'i di kuburan kecuali hanya sebatas berdoa. Sebatas berdoa. Ulama hanya ada pendapat ya, hanya sekedar pendapat baca Quran. Itu pun pendapat ini ditolak. Gitu. Karena pada prinsipnya Al-Quran buat yang hidup, bukan buat yang mati. Bacain tuh Quran tuh di depan dewan tuh, di depan istana, di depan Gibran, ya kan, di depan IKN. Bacain mana Quran tuh sama yang hidup. Jadi bukan yang mati selesai. Jadi sebenarnya posisi kita terhadap kuburan, ibadah yang dilegalkan, diizinkan, disyariatkan sebatas doa buat si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wafihi wa'fu anhu. Jadi bapak-bapak kalau datang ke kuburan, doa sendiri. Jangan pakai calo. Kan di kuburan ada calonya tuh ya kan. Pakai payung hitam, jas hitam, kacamata hitam, peci hitam, mukanya juga hitam. Karena dia panas-panasan di situ. Jangan. Kalau itu orang tua kita, doa sendiri. Walaupun pakai bahasa
kita, bahasa Indonesia. Tuhan yang ciptakan bahasa, Allah yang tahu bahasa kita. Jadi nggak boleh buruk sangka. Tuhan ngerti ya pakai bahasa Indonesia. Ya ngerti lah, karena Allah yang ciptakan bahasa. Minta sama Allah, ya Allah ampuni bapak kami, ibu kami, kakak kami, adik kami. Minta, sebatas itu. Jadi keliru kalau orang jadikan Quran tempat ibadah, keliru. Dan bahkan lebih melanggar fitrah. Sekarang kita lihat sebagian orang nyanyi, joget di kuburan. Walaupun lagunya Arabic song. Memang lagunya bukan lagu disco. Lagunya bukan lagu dangdut, tapi lagunya Arabic. Sama aja, itu disco juga, cuman versi Timur Tengah. Kita karena nggak ngerti bahasa Arab, kita anggap sholawatan, padahal itu disco. Ya. Mungkin kalau bahasa ininya disco syariah kali, gitu. Karena pakai bahasa Timur Tengah, yang disco pakai gamis, ya kan? Tapi disco tetap disco, terlarang. Sudahlah, Al-Quran kuburan kita hormati sebagai tempat akhir daripada manusia. Maka dalam Islam kuburan itu tidak boleh dihinakan. Seperti kuburan main gusur aja, nggak boleh. Di Indonesia orang hidupnya digusur, matinya digusur juga. Kurang ajar. Digusur buat apartemennya apartemen sahwat lagi. Digusur kayak di Menteng Pulo itu. Ya Pak ya. Karet juga udah mau diincar-incar, mau digusur tuh. Kecuali makam pahlawan ya, Kalibata nggak berani digusur. Jadi orang hidupnya digusur, matinya digusur. Ada kuburan buat buang sampah. Ada kuburan buat orang maksiat, transaksi narkoba. Banyak kuburan-kuburan buat transaksi narkoba. Nggak boleh, haram. Sampai di hadis nggak boleh kita dudukin kuburan. Namun kuburan juga bukan disembah-sembah, dipuja-puja. Sebagaimana kebiasaan ahlul kitab. Sampai hari ini lihat kuburan siapa tuh penyanyi pop Amerika, Joko namanya. Gitu. Jeko. Bukan Joko ya. Jeko. Itu kuburannya megah. Nah, sebagian tokoh agama di negeri kita dibikin kuburan juga megah. Ini apa maksudnya? Islam berlepas diri. Makanya ketika Rasul wafat, para sahabat menceritakan bagaimana kondisi kuburan Nabi. Biasa aja. Kalau mau dibikin emas bisa. Apalagi kayak Umar. Ya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar tuh kita maju, sukses, kaya, makmur. Gitu. Kalau Umar mau kuburan Nabi dibikin emas bisa. Di masa Utsman lebih maju lagi negeri bangsa Arab, Madinah pada waktu itu. Kalau mau bikin pakai emas bisa kuburan Nabi. Dan terus berjalan asuhan dari para ulama. 15 abad kuburan Nabi biasa saja. Hanya tanah dan nisan. Ya, hanya dibatasi oleh pembatas agar manusia tidak salah paham terhadap kuburan Nabi. Berjalan. Dan di Timur Tengah, tidak hanya di Arab Saudi, di Qatar, di Emirat, di Kuwait, kuburan sultan yang kita lihat di YouTube itu, mobilnya, istananya, miaranya harimau, iya gak Pak ya? Dia orang mah piara kucing Anggora, di sono piara harimau. Hidupnya itu bergelimang harta, tapi kalau udah mati tanah. Kenapa? Agama mengajarkan. Tanah biasa. Tuh, didikan dari Nabi SAW. Walaupun hidup mereka bergelimang harta, beli mobil yang mahal itu Ferrari ya, apalagi Rolls Royce Kalau kita kan yang mahal SMK, mobil siluman itu.
Iya, kalau Amerika punya pesawat siluman, kita punya mobil siluman gitu. SMK. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa lihat. Itu beli mobil cash duitnya. Saya lihat videonya itu luar biasa. Dubai Dubai. Emirat ya. Dubai nih, duitnya kayak apa tuh. Tapi kalau mati sudah tanah. Gak ada mereka kuburan dibagus-bagusin, gak ada. Kenapa? Agama mengajarkan itu. Saya juga heran dengan masyarakat sebagian di negeri kita. Sampai kuburan itu isinya kembang semua, kayak kamar pengantin. Iya, ini siapa yang diikuti? Siapa yang diikuti? Ikuti siapa? Michael Jackson. Ikutin Michael Jackson, kuburannya dibagus-bagusin begitu. Islam tidak. Kuburan hanya sebatas bukti sejarah. Oh, ini ada si fulan. Kuburan Nabi Muhammad satu-satunya kuburan Nabi yang dijaga. Adapun semua Nabi kuburannya hilang. Jadi kalau Bapak ikut umroh, haji, dibawa ini kuburan Nabi Yunus, kuburan ini bohong, fiktif. Jadi kuburan juga banyak yang hoax, ya, kuburan palsu. Sama kayak peninggalan Nabi, rambut Nabi, sendal Nabi, pedang Nabi, semuanya hoax. Semua keluarga Nabi, istri-istri Nabi sepakat. Setelah Nabi wafat, peninggalan bekas Nabi itu mereka rahasiakan, termasuk gelas dan piringnya. Kenapa? Khawatir nanti oleh manusia dikeramatkan. Luar biasa penjagaan para sahabat. Ada buku banyak ditulis oleh para ulama tentang bagaimana para sahabat dan keluarga Nabi memelihara kemurnian tauhid. Dengan cara peninggalan Nabi itu dihilangkan, termasuk gamis-gamis, semuanya hilang. Jadi kalau ada orang katanya punya rambut Nabi, bohong. Sekarang zamannya kebohongan. Ya, punya rambut Nabi dicium-cium, bohong. Demikian juga katanya ada senjata Nabi dan pedangnya, bohong, hoax. Yang ada terus sampai hari kiamat adalah Al-Quran dan hadis yang dijaga oleh Allah dari peninggalan Nabi kita SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, hadis-hadis tentang larangan masjid jadi kuburan, kuburan jadi masjid, hadis-hadisnya serem sebenarnya. Hadis-hadisnya serem, bukan hadis biasa. Nih saya bacakan di antaranya. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kata-katanya laknat. Ya, kata-katanya laknat. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu kalau kuburan Nabi dijadikan tempat ibadah, itu dilaknat. Itu kalau kuburan Nabi, apalagi yang bukan Nabi. Apalagi yang konon katanya cuma keturunan Nabi yang kesekian. Itu pun kalau nasabnya benar. Karena sekarang lagi digugat nasab tuh. Yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, kata orang-orang kampus, tes DNA. Ayo loh, kagak ada yang berani. Kagak ada yang berani. Akurasi DNA itu tinggi. Bahkan pada zaman sekarang ini sudah mulai ada istilah rekayasa DNA. Teknologi canggih, Pak. Makanya sering main-main ke BRIN. Iya kan? BRIN tau ya. Jadi otak kita jadi majulah, naik kelas. Iya. Jadi udah ada rekayasa cuaca. Kayak Jakarta ini. Udah ada rekayasa cuaca. Jadi kalau mau hujan lebat nih, buru-buru ditembak angin awan hitam itu di pinggiran Jakarta, sehingga hujan derasnya di Kerawang.
Makanya yang sering banjir orang Kerawang. Kalau daerah barat, Banten. Yang sering banjir sekarang Banten. Seandainya Jakarta hujan, nggak terlalu deras. Kenapa? Udah ada rekayasa cuaca. Tuh canggih zaman. Nah DNA juga sudah ada rekayasa DNA. Akurasi DNA kuat. Makanya jamaah kalau mau tes DNA bisa beli sendiri alatnya. 2 juta yang dari Jerman itu. Coba aja tes DNA-nya. Kali aja masih ada keturunan di Pangeran Diponegoro. Gitu. Iya kan? Entah Pangeran Diponegoro atau Pangeran Dipodomoro. Gitu. Podomoro Group gitu. Jadi jamaah sekalian, orang-orang yang konon katanya keturunan Nabi harusnya mengikuti Nabi. Nabi kuburannya biasa saja. Selesai. Ya, kalau kuburan Nabi saja kita jadikan masjid tempat ibadah, ini dilaknat, apalagi yang bukan keturunan Nabi. Cuman orang-orang nggak jelas. Nah di Indonesia dikenal dengan istilah kuburan keramat. Makanya di Jakarta, di Cirebon, di Surabaya, kalau ada namanya jalan keramat, di situ pasti ada makam keramat. Dan di kita di antara yang terkenal adalah yang di Priuk, makam Mbah Priuk, yang pernah jadi konflik berapa kali itu. Dan ternyata tercatat makam Mbah Priuk kosong, sudah dipindahkan. Tapi memang ya Masya Allah, sebagian masyarakat kita terlalu emosional mandang sebuah kuburan. Kuburan sekali lagi tidak boleh dihinakan, tidak boleh juga diagung-agungkan. Kita lanjutkan lagi. Di antara hadis lagi Nabi mengatakan begini, ya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi mereka atau kuburan orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubura masajid. Ingatlah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang perbuatan demikian. Jelas. Jelas. Ada kawan saya sama-sama satu pondok. Ketika beli kalender duduk, ya kan ada kalender duduk yang disobek per hari itu. Dan kalender duduk itu ada hadis, setiap satu hari satu hadis. Satu ketika pas disobek ada hadis tentang ini, larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Saya tanya, tuh gimana hadis itu menurut antum? Karena kuburan pimpinan pondok pesantren kita dibangun, ada waktu-waktu menziarahi, nggak bisa jawab tuh. Alasannya ya kita ngikuti tradisi ulama. Saya bilang nih hadis jelas nih. Jangan kita jadikan kubur sebagai masjid. Ya. Sekarang kubur ya di samping buat ibadah juga sekarang masjid di samping buat ibadah bagus juga buat istirahat. Gitu. Makanya kalau orang lihat masjid itu pertama pengen ibadah, yang kedua pengen selonjoran. Gitu. Jadi tembok-tembok masjid itu ada obat tidurnya. Jadi kalau nggak bisa tidur ke masjid aja, tempelin badannya ke tembok masjid, insya Allah ada obat tidurnya. Ya. Ini contoh-contoh larangan masjid jadi kubur. Jadi tolong, kalau kita seandainya besok mewakafkan tanah buat masjid, jangan kita nunjuk-nunjuk, ntar gua mati di sini ya. Gitu. Udah kepengen. Kayak tokoh-tokoh di negeri kita, saya nggak sebut namanya, jamaah pasti kenal. Itu banyak tokoh-tokoh di negeri kita, dikuburnya di mana? Di masjid. Sayang. Sehingga membuat image di masyarakat. Oh ini berarti
utama kubur di masjid. Padahal salah, keliru. Lihat sebesar apapun mufti di Arab Saudi, kuburnya biasa. Cuman dibedain bloknya saja. Kayak kuburan raja-raja Saudi, raja minyak tuh, yang duitnya kayak tisu, ditarik muncul lagi, gitu. Ya kan? Itu kuburannya tanah. Cuman ada bloknya memang, kata para teman-teman yang di sana, ada bloknya. Kuburan raja-rajanya ada bloknya. Tapi kuburannya cuma memang patoknya batu. Nggak ada tanda-tanda ini raja. Batunya umpamanya yang mahal, misalnya intan gitu, nggak ada. Kalau di sini batunya intan, hilang besok langsung. Ya. Orang emas aja dicurigai tuh, emas tuh. Monas. Monas kan emas atasnya kan. Kata orang-orang itu masih emas gak? Jangan-jangan dikerok udah bukan emas itu. Ya, tahu sendiri negeri kita, ya kan? Banyak simsalabimnya. Itu, nah di sana walaupun raja minyak, ya saya jelaskan tadi, hartanya berlimpah. Kalau sudah mati selesai, tetap tanah. Nisannya cuma batu biasa. Kuburnya nggak dikasih tanda tertentu. Demikian juga ulamanya. Semua ulama-ulama di Saudi, yang di Mekah, yang di Riyadh, yang di Jeddah, yang di Madinah, ya begitu mati selesai sama. Itu jamaah sekalian. Ini gambaran salah masjid jadi kuburan. Jadi ada dua masalah di sini. Pertama, kuburan sebagai masjid salah. Sehingga nggak boleh kubur di lingkungan masjid. Pekarangannya, depannya, dalamnya nggak boleh. Ya, harus di luar pekarangan masjid. Harus dipindahin. Kalau ada yang sudah terlanjur dikubur, maka harus dipindahin kuburan tersebut karena salah. Nggak boleh masjid buat kuburan. Itu yang pertama. Sesuai bahasan kita nih, masjid nggak boleh buat pemakaman. Biasanya yang suka dimakamkan yang mewakafkan. Ya, kalau dia wasiatnya salah, batalin. Ya, di tempat saya musolanya ada kuburannya. Kita kasih tahu keluarganya, ini nggak boleh, salah. Kalau wasiatnya salah, pindahin saja. Nanti kalau nggak mampu kita yang pindahin, ya. Nanti tanahnya kita ganti rugi, ya. Kita kasih kuburan yang bagus. Kalau seandainya mau dipindahin ke San Diego, kita pindahin ke San Diego. Agar tanah kuburan itu buat ibadah, buat musola. Gitu. Tapi San Diego-nya jangan yang mahal, pinggirannya aja ya kan gitu. Kayak yang 1 miliar mencret juga gitu kan gitu. Yang kedua, bahasan kita adalah jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Itu juga salah. Jadi kuburan nggak perlu difasilitasi tempat ibadah. Seperti yang terjadi kuburan-kuburan keramat yang dibangun megah dan di situ ada pendopo buat peziarah dan di situ difasilitasi tempat buat ibadah, buat berdoa, buat baca Quran, buat istighosah. Bahkan sampai ada anak sekolah mau ujian ke kuburan keramat dulu. Jadi tegang. Iya. Baru pada zaman sekarang. Zaman dulu kita mau ujian biasa saja. Orang rata-rata bocor, nyontek. Nyontekan dulu kita nyontekan ya, dikasih contekan ya. Jujur ya kan. Tahu sendiri negeri kita. NKRI. Negara Kesatuan Republik Investor gitu. Dulu kita ujian dapat contekan, nggak usah grogi lah, nyontek semua. Ke kuburan saya juga kaget kok anak-anak sekolah mau ujian, bukannya berdoa, bukannya belajar, ini ke kuburan, salah. Akhirnya banyak juga pejabat pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur, ke kuburan.
Dan banyak juga pejabat akhirnya ingin kayak caleg itu datang ke kuburan. Makanya musim-musim pemilu kuburan termasuk yang rame. Musim-musim pemilu tuh jamaah sekalian termasuk kuburan yang rame. Orang datang minta ke sana. Ini salah. Dan ini lebih parah. Kalau masjid dijadikan kuburan ini salah. Maka yang kedua, kuburan jadi masjid lebih salah lagi. Jadi Bapak kalau seandainya nggak sempat ke kuburan orang tua, ke kuburan keluarga kita yang telah wafat, kita berdoa di masjid. Masjid apa namanya nih? Sakinah. Ya. Jarang ada nih masjid namanya Sakinah. Masjid Sakinah. Ya, ini doa di Masjid Sakinah lebih utama ketimbang kita datang ke kuburan orang tua kita. Cuman kalau datang ke kuburan orang tua itu artinya kita lebih memungkinkan lebih kusuk gitu. Kalau dekat dengan kuburan. Tapi keutamaannya di masjid tetap lebih utama. Lebih mustajab kita berdoa. Ya, mudah-mudahan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia semua kebaikan dan ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita jangan punya anggapan kalau di muka bumi ini ada kuburan yang keramat, enggak ada. Semua kuburan sama. Ya, semua kuburan sama, enggak ada yang keramat, enggak ada yang berkah. Yang berkah adalah masjid. Masjid tempat yang paling berkah di muka bumi ini, bukan kuburannya. Sehingga ulama memberikan fatwa salah. Kalau orang jauh-jauh sengaja datang ke kuburan Nabi, salah. Yang paling utama orang datang jauh-jauh menziarahi masjid Nabi. Nanti kalau sudah sampai masjid, dia mau ziarah kuburan Nabi, boleh. Tapi kalau niatnya dari Jakarta pengen bermunajat di samping kuburan Nabi, ini keliru. Kalau niatnya dari Jakarta ingin ibadah di Masjid Nabawi, ini yang benar. Setelah itu baru kita datang berziarah ke kubur Nabi SAW. Sampai sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.